Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, siap Bu. Oke, teman-teman, marilah kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir Nah, selanjutnya karena sekarang adalah pertemuan pertama, maka Ibu perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Sati Hatunima, alamatnya dari Yogyakarta. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat buat kalian anak-anak yang berhasil masuk di SMA Waisakti. Kalian adalah anak-anak hebat dan bersyukur. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu lanjutkan yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita adalah mengenai kitab-kitab Allah. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dengan pembelajaran ini kalian diharapkan untuk mengetahui menjelaskan kandungan dari Nabi tentang beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kemudian kalian juga bisa mengimplementasikan, yaitu menunjukkan perilaku beriman terhadap kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari adanya membaca Al-Quran. Mungkin kita simak videonya terlebih dahulu ya. Itu Pak Ustadz, si Anto minta dulu ajarin dulu tadi. Oh, bagus itu. Berarti kamu tidak berizin. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu selalu mengajarkan Dodo begitu. Ya sudah, sekarang setorkan hafalan kamu. Setoran yang mana ya Pak Ustadz? Setoran yang hafal dulu. Yang mana ya Pak Ustadz? Kok Dodo lupa ya? Nah, setelah kita menyimak videonya, mungkin Ibu mau tanya nih, adakah yang bisa menyebutkan waktu itu ada suatu hadis itu judulnya apa? Siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi ada hadis yang disebutkan sama Pak Ustadznya, yakni sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu Bu tadi Bu. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka akan mendapat doa dari para malaikat. Orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Nah, selanjutnya ini bagi kelompok untuk mempresentasikan ya. Jadi untuk absen 1 sampai 5 yaitu kelompok 1 itu mempresentasikan mengenai kitab Taurat yang akan dipimpin oleh Tina siap? Insya Allah Bu siap. Kemudian absen 6 sampai 10 yaitu mempresentasikan mengenai kitab Zabur yang akan dipimpin oleh Fata. Gimana Fata siap? Siap Bu, ada. Baik.
Kemudian untuk absen 11 sampai 15 itu mengenai kitab Injil yang akan dibimbing oleh fatwa. Fatwa siap? Siap, Bu. Kemudian untuk absen 16 sampai 21 itu mengenai kitab suci Al-Quran yang akan dibimbing oleh saudara Siti Hofsatun. Siti Hofsatun siap? Baik, Bu. Baik. Sekarang silahkan mengumpul ke kelompok masing-masing untuk beri waktu 10 menit ya. Silahkan. Gina, gimana kelompok 1 ada kendala? Alhamdulillah belum, Bu. Belum ada kendala. Alhamdulillah. Kelompok 3, kamu gimana? Lancar, Bu. Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Kemudian kelompoknya Siti 1. Lancar, Bu. Nah, sekarang silakan dipresentasikan dari kelompok 1 ya, urut. Silakan Nurfina. Saya, Bu. Saya dari kelompok 1, mewakili kelompok saya sendiri, akan mempresentasikan materi terkait dengan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Toro, yang artinya instruksi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, penjelasannya sangat lengkap ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Nurfina dan kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2, kemudian selanjutnya yaitu kitab Injil yang akan dipresentasikan oleh Fatwa. Silakan Fatwa. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab Injil. Jadi, kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih untuk Fatwa. Presentasinya sangat lengkap ya. Terus untuk tepuk tangan. Nah, selanjutnya yaitu kitab suci Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh Siti Hofsatun. Silakan. Baik, Bu, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kitab Al-Quran. Jadi, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 4 juga sangat lengkap ya. Boleh dikasih apresiasi silakan. Nah, itu juga ingin menambahkan bahwa Al-Quran ini mempunyai nama lain, yaitu Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian ada Al-Shifa, yang artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Kemudian Al-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian Al-Kitab, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah yang ditujukan. Nah, untuk isi kandungannya itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 yaitu sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Dari teman-teman ini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran dari awal sampai akhir? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Fatwa. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Kita, umat Islam, wajib mengimani adanya kitab Allah dari sebelum Al-Quran, baik Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Ibu kasih 2 jempol nih buat Mbak Komentator. Mantap. Nah, selanjutnya Ibu mau tambahin kesimpulan untuk pembelajaran di pagi hari ini bahwa umat Islam itu wajib mengimani
kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Taurat itu tadi diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kemuliaannya masih terjaga hingga saat ini. Orang-orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapat pertolongan. Al-Quran juga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan besok, Ibu kasih tugas buat kalian semua, yaitu membuat video pendek mengenai penerapan perilaku sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tugas ini untuk kelompok ya, sesuai kelompok yang tadi dibagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti cukup ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu ilaik. atubu ilaik. Ibu tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu.